Banyak nama absen, Sintayong disarankan penuhi skuad timnas Indonesia dengan pemain Liga 1 di ASEAN Cup. Bintang timnas tolak tawaran klub Liga 1 demi berkarir di Eropa. Debut Martin Paes dijegal FIFA, Sintayong panggil Cyrus Margono. Nasihat keren bintang Jepang untuk Justin Hubner. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Welber Jardim. Ya, mantan pemain timnas U17 Indonesia itu mengidamkan berkarir di Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh Welber Jardim saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Kini, Welber Jardim tercatat membela klub asal Brazil Sao Paulo U17. Diakui Welber Jardim saat ini belum ada pikiran untuk peluang main di Liga 1. Tapi saya mau bermain di Brazil, kalau bisa profesional di Eropa. Seperti kata papaku, fokus bermain di Brazil, apa yang akan terjadi tunggu saja. Saya tidak bisa bicara sekarang soal peluang lain di Liga 1, karena saya masih muda juga, ujar Welber Jardim. Sebelumnya, Welber sempat menjadi bidikan klub Liga 1, bahkan ada informasi bahwa klub Liga 1 tersebut rela menggelontorkan anggaran hingga 2 miliar demi meminang Welber Jardim. Hal tersebut diungkapkan oleh ayah Welber Jardim, Elisangelo Jardim. Namun Elisangelo mengungkapkan bukan saatnya main di Liga 1. Sampai saat ini belum ada klub yang panggil dia secara resmi, tapi ada isu-isu dari teman. Mereka kirim bagaimana kalau kasih 1-2 miliar buat Welber main, ucap Elisangelo Jardim. Ada fakta unik pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh jelang mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek milik KP Mechelen itu mengaku fans Cristiano Ronaldo. Uniknya, Sandy Walsh justru tidak mengikuti akun sang idola di Instagram. Sebaliknya, Sandy Walsh ketahuan memfollow akun Instagram Lionel Messi. Padahal saat mengisi konten Pick One di akun resmi timnas Indonesia, Sandy Walsh justru memilih Ronaldo ketimbang Messi. Dalam video yang diunggah timnas Indonesia, Sandy Walsh disodorkan sejumlah pilihan pemain-pemain top di dunia. Mulanya dia memilih legenda timnas Italia Andrea Pirlo, kemudian mantan penggawa Barcelona Andres Iniesta. Pilihannya sempat kekal ketika dihadapkan sosok Zinedine Zidane. Sandy Walsh kemudian beralih memilih Cristiano Ronaldo ketimbang Zidane. Pilihannya pun tak berubah ketika diberikan sosok Lionel Messi di akhir video. Di sisi lain, pemain berusia 29 tahun tersebut telah masuk dalam 22 daftar panggilan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Diprediksi Sandy akan berangkat dari Belgia besok untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat malam kemarin. Lantas, apa yang dibahas Erick Thohir? Ternyata pertemuan malam itu tidak membahas sepak bola sama sekali. Erick Thohir dan Sintayong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Dalam pertemuan ini, Sintayong hadir bersama sang istri Cha Yong-ju. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-yu. Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka. Lantas, jika pertemuan tersebut tak membahas sepak bola sama sekali, lalu kapan Sintayong akan memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia? Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini sudah ada kesepakatan verbal antara Sintayong dan PSSI untuk melanjutkan kerjasama hingga 2027. Namun, pencinta sepak bola berharap segera ada hitam di atas putih di antara keduanya. Kabar selanjutnya datang dari Martin Paes. Ya, kiper FC Dallas itu dikabarkan belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Dia mengungkapkan Martin Paes masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di pengadilan arbitrase olahraga. Martin Paes sendiri tidak masuk ke dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata Martin Paes tidak dipanggil Sintayong bukan karena masalah kualitas dan performa. Arya mengungkapkan Martin Paes masih mempunyai masalah administrasi yang harus diselesaikan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu dipermasalahkan karena sempat bermain untuk timnas Belanda pada usia 22 tahun.
Hal itu telah menyalahi regulasi FIFA yang mengatur pemain tidak boleh berpindah negara ketika sudah membela negara lainnya pada usia 22 tahun. Aturan itu tertuang dalam artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Tapi masih ada celah kenapa dia bisa bermain sampai usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasikan dengan KNVB Belanda. Ada syaratnya, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia dulu. Makanya kemarin Martin Paes kita masukkan dan menjadi WNI. Apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas kita. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia gak WNI, kita gak punya hak. Makanya kita WNI kan dulu, setelah itu baru ke CAS, ujar Arya Sinulinga. Arya pun berharap banding yang diajukan oleh PSSI ini dapat dikabulkan oleh CAS. Jika berhasil, maka Martin Paes tidak akan kesulitan lagi untuk dipanggil ke skuad Garuda di pertandingan resmi. Jika Martin Paes tidak dapat bergabung untuk pertandingan terdekat timnas Indonesia, maka opsi terbaik Sintayong bisa saja untuk mempertimbangkan memanggil Cairus Margono yang sudah dipastikan bisa membela skuad Garuda jika dibutuhkan. Bek tim nasional Indonesia JIJ berhasil mengantar Venezia ke final playoff Serie B Italia 2023-2024. JIJ tampil impresif saat Venezia mengalahkan Palermo di babak semifinal. Venezia berhasil mengalahkan Palermo dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuat Venezia menang agregat atas Palermo dengan skor 3-1 di semifinal playoff Serie B. JIJ dan rekan-rekannya kini tinggal menunggu pemenang laga antara Cremonese dan Catanzaro yang akan menjadi lawan mereka di final. Dalam laga tersebut, JIJ dipercaya bermain penuh untuk menjaga pertahanan Ilagunari. Pemain berusia 23 tahun itu mendapatkan nilai 6,6 dari SofaScore untuk penampilannya sepanjang laga. JIJ berhasil mencatatkan 2 intercept, 2 sapuan, dan 4 tackle untuk menjaga pertahanan Venezia. Pelatih Venezia Paolo Panoli kagum dengan penampilan para pemainnya dalam pertandingan itu. Menurutnya, Ilagunari pantas mendapatkan tiket final playoff Serie B atas penampilan mereka. Dengan kesuksesan Venezia lolos ke final, membuat nama JIJ dipastikan akan telat gabung TC bersama skuad Garuda karena jadwal TC dan final playoff Serie B berbentrokan. Sementara itu, JIJ berpeluang emas menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Liga Italia atau Serie A. Hal itu bakal terwujud jika Venezia sukses mengalahkan Cremonese atau Catanzaro di final playoff Serie B Italia. Winger muda Madura United Rizky Aprizal rela meninggalkan Madura United yang sedang berlaga di final Liga 1 demi bergabung timnas Indonesia U20 untuk mengikuti Thailand Cup 2024. Timnas Indonesia U20 diagendakan akan menggelar serangkaian pemusatan latihan di Como, Italia pada 26 Mei sebelum berlaga di Thailand Cup 2024 yang akan bergulir pada Juni mendatang. Turnamen di Prancis itu memiliki jadwal yang berbenturan dengan agenda Championship Series Liga 1, termasuk Madura United yang akan menghadapi Persib Bandung di final pada 26 dan 31 Mei 2024 mendatang. Sukses menjalani musim pertamanya bersama Madura United, Rizky Aprizal harus merelakan tampil di laga pamungkas demi membela lambang Garuda di dada dan harus terbang ke Como. Rizky Aprizal mengatakan bahwa dirinya mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia U20 selepas laga kontra Borneo FC di semifinal Championship Series. Pemain berusia 18 tahun itu menyebut setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Madura United yang tengah berlaga di babak final. Setelah lawan Borneo FC, saya dapat telepon dari Coach Indra Safri untuk suruh gabung ke Italia dan turnamen Thailand Cup di Prancis. Enggak keberatan, sebelumnya ada omongan dulu dari klub, kamu ada panggilan ke timnas U20, mau gak? Saya bersedia, harus ikut ke sini, ujar Rizky Aprizal. Bermodal kesuksesan mengantarkan Madura United hingga ke babak final, Rizky Aprizal mengaku akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia Sintayong disarankan untuk membawa nama-nama pemain Liga 1 untuk bermain di ASEAN Cup 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kemungkinan dilanda kebingungan dalam menentukan skuad Garuda nantinya. November nanti, timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam turnamen Piala AFF 2024 atau yang kini dikenal sebagai ASEAN Cup 2024. Tim Merah Putih yang masuk ke dalam grup B akan berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Yang menjadi masalah adalah saat ini skuad Garuda sudah dipenuhi dengan para pemain abroad.
bahkan mayoritas juga berkarir di sejumlah klub ternama Eropa. Setidaknya ada 8 pemain yang berkarir di Liga Eropa. Mereka adalah Jay Ijes, Tom Haye, Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, dan Nathan Joe. Saat ASEAN Cup 2024 digelar pada 23 November sampai 21 Desember mendatang, kemungkinan besar nama-nama tersebut akan absen. Pasalnya PSSI mungkin akan kesulitan mendapatkan izin dari klub untuk meminjam jasa para pemain. Klub berhak menolak panggilan dari PSSI karena ASEAN Cup 2024 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Oleh sebab itu, mulai saat ini Sintayong harus mencari alternatif lain demi membentuk tim kuat. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mendapatkan saran dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan itu punya satu cara yang bisa diikuti oleh Sintayong. Ia menyarankan agar Sintayong bergantung pada pemain yang berkarir di Liga 1. Akhir-akhir ini ada sejumlah pemain yang tampil mengesankan bersama klubnya masing-masing. Malik Rizaldi misalnya baru-baru ini menjadi perbincangan karena bermain apik bersama Madura United. Lalu ada juga duo Persib Bandung yakni Edo Febriansah dan Febri Haryadi. Selain itu ada nama yang sudah sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Ia adalah Stefano Lillipali yang musim ini mencatat 11 gol dan 15 assist bersama Borneo FC. Lalu ada satu saran lagi yang dilontarkan oleh Bung Ropan tersebut. Bung Ropan mengutarakan bahwa bukan tak mungkin Sintayong memanggil sejumlah pemain dari tim U23 dan tim U20 Indonesia nantinya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mendapat dukungan dari rekan setimnya di Cerezo Osaka usai insiden kartu merah di Jelly Cup 2024. Justin Hubner bernasib kurang baik saat tampil di Jelly Cup 2024 lawan Ryukyu FC. Pemain timnas Indonesia tersebut harus menerima kartu merah langsung dari wasit. Insiden kurang sedap itu terjadi pada menit ke-17. Kondisi tersebut jelas merugikan bagi bek timnas Indonesia. Pasalnya Justin Hubner tengah berburu menit bermain lebih banyak di tim Cerezo Osaka. Nasib kurang baik bagi Justin Hubner tak hanya selesai di lapangan saja. Justin Hubner juga mendapat banyak kritikan pedas dari warganet tanah air di media sosial. Banyaknya kritikan pedas yang datang ke bek timnas Indonesia membuat Justin Hubner bertindak. Dirinya mengaku sudah siap untuk mendapatkan kritikan serupa jika performa tidak sesuai harapan. Rekan setim Justin Hubner di Cerezo Osaka, Ryuya Nasio, turut bersimpati atas insiden yang menimpa rekan setimnya tersebut. Sebagai informasi, Ryuya Nasio juga tampil di Piala Asia U23 2024 bersama Justin Hubner. Nasio sukses bawa Jepang jadi juara pada turnamen tersebut, sedangkan Justin Hubner bawa timnas Indonesia U23 jadi peringkat keempat. Bek 23 tahun tersebut berharap rekan setimnya bisa move on secepatnya dari insiden kartu merah itu. Benar, sejujurnya tidak baik mendapat kartu merah secepat ini, tapi menurut saya Justin adalah pemain yang sangat bagus dan saya menerimanya juga. Setelah mengalami pengalaman ini, saya memberitahu Justin segera setelah pertandingan. Jangan khawatir tentang itu, ini adalah hal-hal yang terjadi sebagai pemain sepak bola. Saya ingin dia memahami bahwa dia memiliki rekan satu tim, dan Justin perlu merenungkan hasilnya, tapi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Saya berharap dia tidak memikirkannya. Dia pemain yang sangat bagus dan saya tidak ingin kalah. Jadi saya harap kami akan terus bekerja keras bersama, ujar Ryuya Nasio.